Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak sekalian, bagaimana kabar kalian semua pada hari ini? Mudah-mudahan semua sehat semua ya. Oke anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk materi kita yang terbaru, yaitu berkenaan dengan sholat berjamaah. Untuk selanjutnya, apa sih pengertian sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh imam dan makmum meskipun hanya berjumlah 2 orang. Imam adalah pemimpin salat, sedangkan makmum adalah orang yang mengikutinya. Salat berjamaah harus mengikuti persyaratan tertentu. Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan salat fardu dengan berjamaah, bukan munfarid atau sendirian. Salat berjamaah sangat dianjurkan dan termasuk sunat muakkad. Sebagian ulama berpandangan bahwa salat berjamaah adalah fardu kifayah. Selanjutnya, ketentuan sholat berjamaah. Syarat sah sholat berjamaah. Syarat sah sholat berjamaah diantaranya adalah ada imam. Makmum harus berniat mengikuti imam. Dikerjakan pada satu tempat, tidak terpisah terlalu jauh. Dan sholat makmum harus sesuai dengan imam. Selanjutnya yang B, syarat menjadi seorang imam. Dalam sholat berjamaah, imam harus memenuhi persyaratan tertentu. Adapun persyaratan imam adalah baligh, berakal sehat, fasih dalam membaca Al-Quran, memiliki pengetahuan agama yang luas daripada orang lain, dan dianjurkan lebih tua daripada makmum. Posisi imam harus di depan makmum dan tidak bermakmum pada yang lain. Perempuan dapat menjadi imam apabila makmumnya perempuan. C. Syarat makmum. Makmum harus memenuhi beberapa syarat, yaitu berniat mengikuti makmum, mengetahui gerakan salat imam, berada pada satu tempat dengan imam. Makmum harus di belakang imam, dan salat makmum harus sesuai dengan imam. Selanjutnya yang D. Makmum masbuk. Makmum yang salat berjamaah ada yang mengikuti dari awal sampai akhir, dan ada pula yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah dengan imam di rakaat pertama. Makmum yang mengikuti seluruh gerakan imam dari awal sampai akhir disebut dengan muwafiq. Adapun makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah dengan imam di rakaat pertama disebut dengan masbuk. Selanjutnya, halangan salat berjamaah. Apa saja yang menjadi halangan salat berjamaah? Seseorang dapat melakukan salat munfarid karena ada halangan tertentu. Salat berjamaah boleh ditinggalkan apabila terdapat beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, karena kondisi yang sulit untuk datang ke tempat salat berjamaah seperti hujan besar dan angin kencang. Seperti kita lihat pada gambar ini ya. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu karena kondisi yang membahayakan jiwa, seperti COVID-19, adanya perang, seperti yang kita lihat pada gambar ya. Yang ketiga, karena sakit yang menyebabkan susah datang ke tempat sholat berjamaah. Selanjutnya, sangat ingin buang air besar atau kecil. Jadi beberapa hal dari 4 tersebut adalah beberapa hal yang bisa atau diperbolehkannya kita untuk tidak sholat berjamaah. Selanjutnya, tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah, atau cukup iqamah apabila waktu tidak memungkinkan. Yang B, imam membaca bacaan sholat baik nyaring atau zahar maupun lirih atau syir. Bacaan yang dinyaringkan adalah takbiratul ihram, takbiratul intikal, tasmi, dan salam. Yang kedua, bacaan surah Al-Fatihah dan ayat Al-Quran pada rakaat pertama dan kedua pada salat maghrib, isya, subuh. Salat Jumat, salat gerhana, Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih, witir, dan istisqa. Yang ketiga, ta'miyan atau bacaan amin setelah Al-Fatihah pada salat berjamaah yang dinyaringkan. Selanjutnya yang C,
Gerakan imam harus diikuti oleh makmum dan tidak boleh didahului. Yang D, setelah salam, imam dan makmum dianjurkan membaca zikir dan doa bersama atau sendiri-sendiri. Selanjutnya, inspirasi Islam tentang salat berjamaah. Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan salat berjamaah. Keistimewaan salat berjamaah adalah 20 derajat dibandingkan dengan salat sendirian. Keutamaan salat berjamaah diantaranya sebagai berikut. A. Salat berjamaah dapat menjalin hubungan silaturahmi dan saling mengenal antara sesama umat muslim serta memahami keadaan mereka. B. Salat berjamaah dapat menciptakan persamaan derajat manusia. Salat berjamaah tidak membeda-bedakan pangkat, golongan, dan kekayaan manusia. C. Salat berjamaah mengajarkan cara hidup berdisiplin, saling mencintai sesama umat muslim dan menghargai orang lain. D. Menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan sebagai dasar kekuatan kesatuan dan persatuan umat. E. Menekan rasa egois sehingga tercipta suasana yang akrab, nyaman, kekeluargaan, harmonis, tidak ada pertengkaran, dan tidak ada kesalahpahaman. F. Salat berjamaah mengajarkan kepatuhan seseorang muslim kepada pimpinannya. Makmum harus mengikuti gerakan imam selama imam tidak melakukan kesalahan. Jika imam salah, makmum wajib mengingatkannya. Jadi, sungguh luar biasa keistimewaan salat berjamaah. Sebagai muslim yang ingin meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat, kita harus dapat mewujudkan kecintaan pada salat berjamaah. Gerakan salat berjamaah baik di sekolah maupun di masyarakat sangat bagus untuk ditingkatkan. Selanjutnya, berikut gambar ilustrasi salat berjamaah. Bisa kita saksikan bersama-sama ya, nak. Gambar yang pertama pada poin 5.3, satu orang imam laki-laki dan satu makmum laki-laki. Selanjutnya pada gambar 5.4, satu orang imam laki-laki dan dua orang makmum laki-laki. Pada gambar 5.5, satu imam laki-laki dan tiga makmum laki-laki. Pada gambar 5.6, satu orang imam laki-laki dan 4 orang makmum. Untuk selanjutnya bisa kita lihat bersama-sama ya pada gambar di layar. Ada gambar 5.7, satu orang imam perempuan dan satu orang makmum perempuan. Selanjutnya gambar 5.7, satu orang imam perempuan dan satu orang makmum perempuan. Pada gambar 5.8, satu orang imam dan 6 makmum, 2 laki-laki dan 2 orang perempuan. Pada gambar 5.9, satu orang imam laki-laki dan 6 orang makmum, terdiri dari 4 orang laki-laki dan 2 orang ibu-ibu. Pada gambar 5.10, satu imam perempuan dan satu makmum perempuan. Baik anakku sekalian, sekian, semoga kita bisa senantiasa menjalankan salat berjamaah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.